Shalom, jumpa lagi dengan kakak-kakak pengasuh di malam hari ini pada ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik, untuk membuka ibadah di malam hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan melakukan lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik di rumah, mari kita mulai akan ibadah kita di saat ini. Adik-adik lipat tangan yang manis dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di hari ini dari awal pertengahan hingga akhir mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anakmu rindu membaca firman-Mu. Tuhan datang, artikanlah firman ini bagi kami. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Kudus Perjanjian Baru adik-adik, kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang keenam. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian adik-adik firman Tuhan kita di saat ini. Adik-adik yang manis di rumah, masih sehat? Iya, adik-adik senang dengar cerita? Iya, di saat ini kakak pengasuh akan menyampaikan cerita kepada adik-adik. Ya adik-adik yang manis, kakak pengasuh mau tanya adik-adik, orang yang sakit lumpuh dapat berjalan atau tidak? Nah adik-adik, cerita yang kakak pengasuh sampaikan di malam hari ini tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik sudah dengar bacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh kakak pengasuh Ellen yang terdapat dalam kitab apa itu adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya. Terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya adik-adik yang manis di rumah, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang tepat jam 3 sore, Petrus dan Yohanes hendak pergi ke bait Allah untuk berdoa. Adik-adik, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Nah adik-adik, tiap-tiap hari orang membawa orang lumpuh itu dan meletakkannya di depan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Nama apa itu adik-adik? Iya. Adik-adik, orang diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah atau gerbang indah
untuk meminta sedekah dari setiap orang yang hendak masuk ke bait Allah. Nah, adik-adik yang manis di rumah, ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia lalu meminta sedekah dari mereka. Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, adik-adik, lihatlah kepada kami. Nah, adik-adik, orang lumpuh itu lalu menatap Petrus dengan Yohanes. Ia menatap, ia melihat dengan penuh harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, adik-adik, apa yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh itu? Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Adik-adik bisa ingat? Kakak pengasuh ulangi sekali lagi. Kata Petrus kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu? Saat itu juga kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Ia lalu melonjak berdiri. Ia berjalan ke sana kemari. Ia berjalan dan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Orang lumpuh itu berjalan dan melompat-lompat, adik-adik. Ia berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Ia senang, ia gembira karena ia sudah sembuh dari sakit lumpuh yang ia derita sejak lahir. Ia sudah sembuh dan ia boleh berjalan. Ia bersuka cita, ia bersyukur kepada Allah karena ia sudah dapat berjalan. Nah, adik-adik, semua orang yang melihat hal itu terjadi pada orang lumpuh itu, mereka lalu terkejut. Mereka heran. Mereka kagum atas peristiwa yang terjadi pada orang lumpuh itu. Yang tadinya ia lumpuh sejak lahir, kini ia sudah dapat berjalan, masuk ke dalam bait Allah, berjalan, melompat-lompat, dan memuji Allah. Nah, adik-adik, luar biasa kuasa Yesus. Hanya kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Ya, adik-adik yang manis di rumah, kakak pengasuh ingatkan adik-adik, ketika adik-adik sakit, apapun jenis penyakit yang adik-adik derita, adik-adik harus berdoa. Berdoa meminta kuasa Yesus. Berdoa meminta mujizat Yesus. Karena sungguh kuasa Yesus luar biasa. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang adik-adik derita. Termasuk virus corona yang sementara melanda dunia. Tetapi juga kita di Indonesia, adik-adik. Bahkan kita di Maluku. Banyak yang menderita penyakit virus corona. Nah, hanya satu, yaitu adik-adik tekun berdoa. Terus dan terus berdoa. Meminta penyembuhan dari Yesus. Karena hanya kuasa Yesus, mujizat Yesus saja yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Oke adik-adik, adik-adik sangat yakin? Iya, adik-adik yang manis di rumah. Demikian cerita kakak pengasuh yang kakak pengasuh sampaikan kepada adik-adik di malam ini. Shalom.
Ya adik-adik di rumah, sekarang adik-adik bersama kakak-kakak pengasuh akan melakukan lagu yang berjudul Mas Perak Ku Tak Punya. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Mas perak ku tak punya, yang ada ku berikan. Dengan nama Yesus ku seru, berjalanlah engkau. Ia berjalan dan melompat, puji Tuhan. Ia berjalan dan melompat, puji Tuhan. Dengan nama Yesus ku seru, berjalanlah engkau. Ya adik-adik di rumah, mari kita semua tenang dan kita masuk di dalam doa syafaat di malam ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, di malam hari yang penuh dengan sukacita ini lagi ya Tuhan Yesus, kami selaku para pengasuh, bahkan anak-anak asuhan kami di rumah-rumah mereka masing-masing, kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan berita firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Bapa begitu baik bagi kami, sehingga kami boleh ada bersama-sama dengan anak-anak asuhan kami lagi di malam ini lagi ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan anak-anak asuhan kami, mulai dari anak kecil sampai dengan remaja. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sementara berada di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka dalam langkah hidup mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan orang-orang tua mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mama papa mereka diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami, jika ada yang sakit Tuhan, biarlah Bapa ke sana, angkatlah mereka dari penderitaan mereka. Bapa memberkati makanan, obat-obatan, air putih yang mereka minum juga, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di malam hari ini, menyerahkan kami selaku para pengasuh. Biarlah Tuhan mampukanlah kami, berikanlah kami sukacita dan hikmat bagi kami semua, supaya kami mampu, kami layak dapat membina anak-anak asuhan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan doa syafaat kami di malam hari ini. Bapa di sorga, sekarang kami akan meninggalkan tempat ini. Untuk itu kami mohon janji berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami, anak-anak asuhan kami yang berada di rumah, bahkan kami selaku para pengasuh, negeri dan jemaat ini, hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekalian di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu di malam hari ini. Sampai kita ketemu di besok hari. Selamat malam. Shalom. Seruan anak SMTPI. Aku
anak Tuhan, rajin sekolah minggu, dan siap berkarya. Muan Modan.